Selamat petang pemirsa, senang sekali saya Uktiaya Hamidah dapat menemani waktu bersantai Anda. Dan kali ini kami akan menghadirkan beberapa informasi dari Banyumas Raya selama dalam setahun, yakni dalam program Kaleidoskop 2017. Dan berikut informasi selengkapnya. Dan secara paralel, di atas tanah seluas 5 hektar. Rabu siang bertempat di Auditorium Ukhuwah Islamiyah, Menteri Susi Pujastuti yang datang menggunakan helikopter pribadinya memberikan pidato di tengah ratusan tamu undangan. Pidatonya tersebut disampaikan sekaligus dalam rapat Senat Milad ke-52 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Setelah menyampaikan pidato, Menteri KKP Susi Pujastuti juga berkesempatan meresmikan Gedung J yang di dalamnya terdapat Fakultas Pertanian, Psikologi, Ekonomi dan Bisnis, dan 4 lembaga seperti Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam. Menteri KKP Susi Pujastuti menjelaskan kedatangannya ke Purwokerto selain memenuhi undangan UMP juga memasyarakatkan kebijakan pemerintah di bidang maritim. Disebutkan pembangunan Indonesia menjadi poros maritim dunia dan menjadikan laut masa depan bangsa sesuai cita-cita pemerintahan Presiden Joko Widodo, bukan dengan hanya sekedar membangun ekonomi. Untuk itu perguruan tinggi diharapkan dapat memprioritaskan pendidikan kelautan dan perikanan. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UMP Anjar Nugroho mengatakan peran perguruan tinggi dalam menjaga kedaulatan maritim yaitu dengan menciptakan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan. Kemudian sehubungan dengan rencana UMP yang akan membuka kembali Fakultas Perikanan, Wakil Rektor Bidang Akademik UMP Anjar Nugroho menambahkan UMP dan Menteri KKP Susi Pujastuti sepakat mendirikan Fakultas Perikanan dan Kelautan di Pangandaran. Dari Purwokerto, Obi Sarjono, Satelit TV mewartakan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan proyek fisik yang dibangun selama menjabat lebih dari 3 tahun ini dianggap tidak ada yang dinilai sebagai proyek mercusuar, namun mengklaim proyek itu dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peresmian dan sosialisasi dipusatkan di lapangan Desa Purwojati, Kecamatan Purwojati. Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Banyumas, Didi Rutwianto mengatakan, nilai kontrak pembangunan fisik tahun lalu sebanyak 152 paket, dengan total anggaran 229 miliar rupiah. Namun untuk peninjauan dan penandatanganan prasasti tidak dilakukan di semua lokasi. Bupati menandatangani prasasti untuk hasil rehabilitasi pembangunan Puskesmas Purwojati, pembangunan Pasar Jatilawang, Puskesmas Aji Barang 2, Puskesmas Purwokerto Utara 1, pembangunan Paksi Bacingah, pembangunan Gedung Pavilion RSUD Banyumas. Kemudian pembangunan rawat inap kelas 3 RSUD Banyumas, gedung kantor Dinsos Naker Trans tahap 3, dan pembangunan BPR PKK cabang Cilongok. Bupati meminta agar sarana dan prasarana yang sudah dibangun dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan, memperlancar aktivitas masyarakat, serta meningkatkan roda perekonomian daerah. Pelaksana proyek juga masih bertanggung jawab dalam masa pemeliharaan. Dari Banyumas, Obi Sarjono, Satelit TV mewartakan. Beginilah suasana di Mapolres Banyumas. Pelaku teror dilumpuhkan oleh sejumlah anggota Polres Banyumas. Terlihat pada video amatir yang direkam oleh salah seorang anggota kepolisian. Pelaku tidak berdaya saat dilumpuhkan beramai-ramai oleh anggota kepolisian. Sebelumnya aksi teror dengan penyerangan membabi buta dilakukan oleh orang tak dikenal. Pelaku teror melakukan penyerangan dengan cara menerobos markas Polres Banyumas dan sempat menabrakkan kendaraan sepeda motornya ke salah satu anggota polisi, kemudian menyerang dengan senjata tajam ke arah anggota Polres Banyumas. 3 anggota Polres Banyumas yakni Aibtu Atta Suparta, anggota Tahti Polres Banyumas, Bribka Irfan, anggota Identifikasi Polres Banyumas, Bribka Karsono, anggota Min Reskrim Polres Banyumas. Ketiga korban saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit DKT Wijaya Kusuma, Purwokerto. Pada hari Senin tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat bertempat di halaman Mapolres Banyumas telah terjadi peristiwa percobaan pembunuhan kepada anggota Polres Banyumas. Korban yang pertama Aibtu Atta Suparta, anggota Tahti Polres Banyumas. 2 Bribka Irfan, anggota Identifikasi Polres Banyumas. 3 Bribka Karsono, anggota Min Reskrim Polres Banyumas. Para saksi, pertama Anu Dewandru, 17 tahun, alamat Kelurahan Berkoh, RT 3, RW 2, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. 2 Drianto, wartawan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Pelaku,
Muhammad Ibnu Dar, 5 Oktober 1995, alamat Desa Karangaren, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Menggunakan baju dan celana warna hitam serta menggunakan slayer warna hitam yang diduga berlambang ISIS. Kronologis kejadian, pelaku masuk ke dalam Mapolres Banyumas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam nomor polisi R3920SW dan langsung menabrakkan diri dan mengenai korban Aibtu Atta Suparta, anggota Tahti Polres Banyumas. Dan korban Aibtu Atta Suparta, anggota Tahti Polres Banyumas, jatuh. Melihat kejadian tersebut, korban Bribka Irfan, anggota identifikasi Polres Banyumas, mencoba menolong, namun pelaku yang melihat korban, Bribka Irfan, anggota identifikasi Polres Banyumas, langsung berdiri dan mengeluarkan parang dari belakang baju, dan langsung membacok korban, Bribka Irfan, anggota identifikasi Polres Banyumas, sehingga mengenai bagian lengan kanan dan punggung. Atas kejadian tersebut, korban Bribka Karsono, anggota Min Reskrim Polres Banyumas yang berada di dekat pelaku, dan korban mencoba untuk menolong namun pelaku lari menuju ke arah selatan. Sehingga korban Bribka Karsono, anggota Min Reskrim Polres Banyumas, mencoba mengejar dan setelah terkejar, korban Bribka Karsono, anggota Min Reskrim Polres Banyumas melawan dan terkena parang di lengan. Melihat kondisi tersebut sehingga anggota Polres Banyumas sekitar 10 orang mencoba menangkap pelaku dan akhirnya pelaku dapat ditangkap dan diamankan. Saat ini korban dirawat secara intensif di Rumah Sakit Wijaya Kusuma dan pelaku diamankan di tahanan Mapolres Banyumas. Dari Purwokerto, Banyumas, Obi Suarjono, Satelit TV mewartakan. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan kami hadirkan informasi lainnya dalam Kaleidoskop 2017, tetaplah di Satelit TV.